Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nela Sri Anggraini, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kedaung 1, Kecamatan Lemhabang, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor induk mahasiswa saya 245060162. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Kedaung 1 pada kelas 4 dengan tema teladan Asmaul Husna dengan model pembelajaran project based learning. Demikian video pembelajaran praktek saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu di kelas 4 untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dengan
Ibu jelaskan adalah arti dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus dan cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mempunyai contoh kaligrafi. Kaligrafi itu adalah seni menulis indah dengan menggayakan huruf dan tulisan menggunakan teknik tertentu sehingga terlihat menarik. Nah, Ibu mempunyai contoh kaligrafi dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Aziz. Penulis kaligrafi itu tidak sama dengan menulis biasa. Jadi menulis kaligrafi itu ada tekniknya atau menulis dengan indah sehingga kalau kita sudah menulis kaligrafi maka terlihat indah seperti ini contohnya. Jadi banyak lekanya atau ada seninya. Nah, ini contoh kaligrafi Al-Malik. Terus di sini Al-Aziz dan yang terakhir adalah Al-Qudus. Nah, sekarang Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Aziz. Nah, sekarang sama Ibu LKPD-nya bakal dibagikan, lalu sama kalian ditulis di buku kalian. Ini kaligrafi Asmaul Husna ini ditulis sama kalian. Kalian belajar membuat kaligrafi, tulisan kaligrafi Asmaul Husna. Setelah kalian menulisnya kaligrafi tersebut, maka akan dipresentasikan atau ditunjukkan ke depan kelas masing-masing. Coba kalian belajar menulis kaligrafi dengan baik atau bagus supaya terlihat indah. Maka kalau kaligrafi itu kalau indah maka bisa dipajang mau di dalam kelas ataupun mau di rumah. So, siapkan alat tulisnya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silahkan kerjakan cara menulis kaligrafinya. Nanti sama kalian dipresentasikan. Ya, silahkan. Ibu, ini gimana? Oh ya. Nah, ini ditulis menggunakan biasa pensil biasa, lalu dihias sama tulisan kaligrafinya. Ya. Ditulis yang bagus ya, supaya bisa menghasilkan kaligrafi yang indah dan bagus. Bisa diwarnai ya kaligrafinya supaya terlihat indah hasilnya. Anak-anak, apakah sudah selesai membuat kaligrafinya? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba presentasikan atau tunjukkan hasil kaligrafi kalian ke depan kelas. Silahkan yang mau maju pertama. Ya, silahkan pilih. Teman-teman, ini hasil kaligrafiku Al-Aziz yang artinya Maha
Maha Perkasa. Nah, anak-anak, ini teman kita udah menyelesaikan kaligrafinya, yaitu dia menggambar kaligrafi asma Allah sifatnya Al-Aziz, yang artinya adalah Maha Perkasa. Nah, Billy ini sudah menggambar kaligrafinya sangat baik sekali ya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan untuk siapa lagi yang akan menampilkan kaligrafinya ke depan kelas? Ya, silakan maju ke depan. Halo teman-teman, ini hasil kaligrafiku. Ini Asmaul Husna Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Nah, ini teman kalian menggambar kaligrafi Asmaul Husna Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Nah, tepuk tangan, ini hasil kaligrafi dari Rifki. Selanjutnya, Ini hasil kaligrafi saya yang Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Maha Perkasa. nah, teman-teman, ini hasil kaligrafi dari Al-Malik yang artinya adalah Maha Perkasa. Nah, Teman-teman, ini hasil kaligrafi saya Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Maha Merajai. Nah, teman-teman, ini hasil kaligrafinya Inaya, yaitu Asma Allah Al-Malik yang artinya Maha Merajai. Tepuk tangan untuk hasil kaligrafi Inaya. Selanjutnya, silakan. Teman-teman, ini hasil kaligrafi saya Asmaul Husna Al-Malik artinya yang Maha Merajai. Nah, ini hasil karya kaligrafi dari saudara Ola, yaitu Al-Malik yang artinya adalah merajai. Ya, tepuk tangan. Setelah ibu melihat hasil kaligrafi kalian, hasilnya cukup bagus, berarti kalian sudah bisa untuk membuat karya kaligrafi. Nah, membuat karya kaligrafi itu seperti yang kalian buat, sehingga akan menghasilkan hasil yang indah atau bagus. Setelah kalian membuat kaligrafi, hasil kaligrafi kalian sama ibu mau dikumpulkan, mau dikasih nilai untuk hasil kaligrafi kalian. Sini yang KPD-nya sama ibu dikumpulkan. Setelah kita pembelajaran tadi, pengertian dari arti Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada contoh cara meneladaninya. Nah, kita harus mencontoh meneladani akhlak tersebut dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan pengertian dan keteladanan serta membuat kaligrafi. Apakah di antara kalian ada yang mencatat poin-poin penting dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Nah, ya, coba sebutkan poin apa saja yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini. Poin-poin penting dalam pembelajaran hari ini adalah: 1. Al-Malik artinya Maha Merajai. 2. Al-Qudus artinya Maha Suci. 3. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Nah, ya, itu termasuk poin penting. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik itu artinya adalah Maha Merajai. Yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu adalah Maha Perkasa. Dan yang ketiga adalah Al-Qudus adalah Maha Suci. Siapa lagi yang bisa menyebutkan poin penting dari pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Ya, coba sebutkan. Poin-poin penting dalam pembelajaran kali ini adalah cara meneladani
kebersihan. 2. Tidak putus asa. 3. Menjaga lisan. Nah, ya itu poin penting yang didapatkan dari pembelajaran kali ini. Nah, sesudah kita mencatat poin penting, maka kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, Ibu lihat pada pembelajaran kali ini sudah cukup memahaminya, apa itu arti Asmaul Husna, cara meneladaninya gimana, dan cara membuat kaligrafinya sangat cukup baik. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita harus menerapkan sikap dan contoh keteladanan dari Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Dan kita harus hafal arti dari Asmaul Husna, Al-Malik artinya Maha Merajai, Al-Aziz artinya Maha Perkasa, dan Al-Qudus artinya Maha Suci. Nah, ya, betul sekali, itu kesimpulan dari pembelajaran kita sekarang. Jadi, kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini adalah kita harus mengenal dan meneladani dari sifat Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Kita harus menerapkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa hidup lebih baik lagi, dan juga kita akan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kesimpulan tadi, maka Ibu akan bertanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, alhamdulillah. Apa yang bikin kalian senang dalam pembelajaran kali ini? Saya, Bu, Ya, apa? membuat kaligrafi. Nah, pintar, bisa membuat kaligrafi. Ada lagi, apa yang bikin kalian senang pembelajaran kali ini? Bu, ya. Bisa mengetahui arti dari Asmaul Husna Al-Malik. Ya, pintar. Bisa mengetahui arti Asmaul Husna dari Al-Malik. Coba Ibu bertanya, apa itu Al-Malik artinya? Maha Merajai. Siapa yang bisa mencontohkan keteladanan dari Al-Qudus? Apa? Contoh teladan dari Al-Qudus? Cinta kebersihan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah pada bisa dan mengerti dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk mengadakan PR di rumah, pengadaan tugas kalian di rumah, Ibu mohon dan Ibu minta kalian menuliskan arti dari sifat Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz, dan menyebutkan contoh meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nanti kalian kerjakan di rumah. Sekian pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari Ibu, jangan lupa kalian harus tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa kalian selalu mengerjakan sholat 5 waktu, dan jangan lupa lagi satu lagi, kalian harus tetap mengaji. Cobalah waktu kalian itu dipakai untuk belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Nah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum pulang. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang.